Berpikir itu sederhana dan hanya butuh waktu sekejap. Namun, ia memiliki proses yang kuat dari 7 sumber yang berbeda. 7 sumber itu memberi kekuatan luar biasa pada proses berpikir dan menjadi referensi bagi akal yang digunakan setiap orang, entah disadari atau tidak. Yang pertama, orang tua. Proses berpikir yang pertama kita dapatkan dari orang tua. Ratu Elizabeth II berkata, "Aku belajar seperti proses belajarnya kera, yaitu dengan menyaksikan orang tua dan meniru mereka." Dari orang tua, kita belajar tentang kata-kata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, perilaku, norma, keyakinan agama, prinsip, dan nilai-nilai luhur. Itulah proses berpikir yang pertama di dunia ini. Semua ini kita terima dari orang tua, orang yang paling penting dalam membentuk proses berpikir. Proses ini kemudian mengakar dalam diri, lalu menjadi referensi utama dalam berinteraksi dengan diri sendiri atau dengan dunia luar. Yang kedua, keluarga. Setelah orang tua, kita melihat dunia lain, yaitu keluarga, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, paman, bibi, dan anak-anak mereka. Dari mereka, akal menangkap informasi baru dan menggabungkannya dengan informasi yang telah ada. Dengan demikian, proses pembentukan pikiran semakin kuat. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dengan kita, tetangga, tukang sayur, supir, dan semua orang yang tinggal di lingkungan kita. Akal terus mengikat informasi yang didapat dari luar dan disatukan dengan informasi yang sudah tersimpan di alam bawah sadar. Dengan begitu, proses pembentukan pikiran semakin kuat. Yang keempat, sekolah. Yang dimaksud dengan lingkungan sekolah adalah ucapan, perilaku, dan sikap para guru atau pengelola sekolah. Karena sekolah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses pembelajaran, maka kita akan dengan mudah meniru apa yang ada di sekolah, baik yang positif ataupun negatif. Semua itu memperkaya proses pembentukan pola pikir yang sudah ada, sehingga menjadi semakin kuat di dalam alam bawah sadar. Yang kelima, teman. Teman ini paling penting setelah orang tua. Berteman merupakan aktualisasi diri pertama dalam kehidupan, karena kita sendiri yang menentukan pilihan tanpa pengaruh orang tua. Selain itu, teman adalah bukti kebebasan dan bukti penerimaan masyarakat. Sangat mungkin kita belajar perilaku negatif dari teman, seperti merokok, mengkonsumsi narkoba, alkohol, dan bolos sekolah. Semua itu ikut mempengaruhi proses pembentukan pikiran kita. Data yang tersimpan di ruang memori kita pun semakin banyak. Yang keenam adalah media massa. Sebagian besar remaja menonton televisi cukup lama, hingga 50 jam seminggu, bermain handphone, melihat media sosial. Mereka akan terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dan mereka tonton, positif atau negatif. Jika mereka melihat artis dan penyanyi idola mereka merokok, kemungkinan besar mereka juga akan ikut merokok. Sebuah kajian psikologi dan fisiologi di New Zealand memaparkan bahwa lebih dari 60% kondisi menyedihkan disebabkan oleh media massa dan media sosial yang menyebarkan hal-hal negatif. Hal semacam ini belakangan tersebar semakin luas dalam kehidupan kita, hingga sangat mempengaruhi perilaku anak muda. Pengaruh berbahaya ini ikut memperkaya proses pembentukan pikiran setiap orang, sehingga menjadi semakin kuat dan mendalam dibanding sebelumnya. Sumber ketujuh dari proses pembentukan diri sendiri adalah diri sendiri. Sekian sumber eksternal turut memperkuat terbentuknya pikiran. Pikiran itu kemudian membentuk keyakinan dan prinsip yang kuat. Selanjutnya, kita bisa menambahkan sikap baru yang positif atau negatif. Akal menggabungkan sikap baru itu dengan data-data sebelumnya, sehingga proses pembentukan pikiran semakin kuat dan mendalam. Dengan demikian, kita mampu beradaptasi dalam menghadapi dunia luar. Kemampuan inilah yang menentukan kita sukses atau gagal
bahagia, atau sengsara.